Shalom. Shalom. Lebih keras lagi, Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, damai sukacita Natal pagi hari ini melimpah bagi setiap kita yang hadir malam pagi hari ini. Haleluya. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa Bapa. Tahun ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain di Natal tahun ini Bapa. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan, yang tidak dapat kami ukur Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, lewat kelahiran-Mu Bapa, kami menyadari Bapa, hidup kami berharga Bapa. Hidup kami berharga di mata Tuhan. Engkau rela mati bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di Natal ini Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menaikkan pengagungan akan Engkau Tuhan. Kami ingin naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami, tubuh kami boleh pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menuntun ke tempat ini dengan selamat Bapak. Kami bersyukur Bapak, haleluya. Amin. Sebab Engkau yang terindah Tuhan. Berkesan penuh kemuliaan, Kau yang termanis, amin Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya dong semua tuh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar berkesan penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yes Tuhan. di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku,
tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Tanganku sembah, sembah Kau ya Allah, ku tinggikan, yes, namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Raja. Sama-sama dengan sepenuh hati, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, yes Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Raja. Lebih dalam lagi ku sembah, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah, ku tinggikan namamu Tuhan, Raja segala raja, Sang Juru Selamat kami, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, penasehat ajaib. Haleluya.
bagi namamu Tuhan. Di tempat maha tinggimu Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang berkata, mari sembah. Oh Yesus, we worship you God, we worship you God, we worship you God. Yesus, oh Yesus Tuhan, kami sembah. Semua yang bernafas memuji membesarkan namamu Tuhan. Hanya bagi namamu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi namamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia Bapa. Kau datang ke dunia Tuhan untuk melakukan suatu karya penyelamatan yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Segala puji hanya bagi namamu Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Bapa. Hingga sampai saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Tuhan, yes. Yes Tuhan, kuasa-Mu kuat pagi hari ini Tuhan, urapan-Mu kuat pagi hari ini Tuhan. Kiralabasi kiralabababababababab. Kiralabasi kiralab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 . Kiralabasi kiralab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 . Yes. Kiralabasi kiralabababababababab. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, segala pujian. Segala pujian
Yes Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai dengan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri saudara. Selamat Natal gitu. Haleluya. 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 Mari kita bergoyang buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia, amin. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Lebih semangat lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia, haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Saya pengen dengar lebih keras lagi. Dia itu yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak, Ibu. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
Engkau penasehat ajaib Tuhan. Seorang anak telah lahir ke dunia Tuhan, untuk menebus dosa dan kesalahan setiap kami Tuhan. Yang disebut penasehat ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Yes, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan kasih Kristus, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dan pujian ini sekali lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih buat anak-Mu yang tunggal yang telah Engkau utus bagi dunia untuk memulihkan kami, untuk menguatkan kami, untuk menyembuhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang sudah Tuhan izinkan boleh kami lalui. Dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kiranya firman-Mu yang akan terus menuntun kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam. Oke, selamat Natal buat kita. Oke, selamat Natal buat kita semua Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian besar baru pertama kali melihat saya berdiri di sini Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu biar nanti Bapak Ibu Saudara tidak bingung ya. Kalau saya tidak memperkenalkan diri nanti Bapak Ibu bingung gitu ya. Itu siapa di depan gitu kan. Oke Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama saya Julison Halawa ya, berasal dari Nias, asli Nias Sumatera Utara Bapak Ibu. Kami kebetulan datang ke Bontang dan istri saya ada di belakang ya, yang duduk yang baju ungu Bapak Ibu, namanya Mary Rante, putri dari Bapak Daniel dan Ibu Naomi Sule ya. Kami menikah Bapak Ibu Saudara 2019 dan di tahun 2020 kami dikaruniai seorang putra, anak, dan sekarang sudah umur 1 tahun 5 bulan. Dan kami kebetulan mumpung masih PPKM-nya sudah longgar Bapak Ibu Saudara, dan kemarin kami memutuskan untuk pulang ya, untuk berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara, dan kebetulan bertemu dengan beliau, dengan Ibu Gembala, dan meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kami berdomisili di Batam, kami tinggal di Batam, kami melayani sebagai staf pengembalaan di gereja GSCA juga di Batam, dan juga sebagai salah satu staf di sekolah Alkitab yang ada di Batam. Ya, jadi mungkin itu kira-kira perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau saya akan terus perkenalan, kita tidak mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Amin.
Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini ya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita masih ada di dalam momen atau situasi Natal Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah tanggal 25 di mana setiap orang atau terutama orang Kristen ya yang merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema khotbah ya pada pagi hari ini, dan ini adalah tema khotbah yang sudah ditetapkan oleh PGI di seluruh Indonesia, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca tema ini dan melihat tema ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat dan berpikir bahwa ini bukan suatu kebetulan ya, PGI menyepakati sebuah tema yang memang sedang digumulkan oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa kondisi bangsa kita sekarang ini adalah sedang berada di dalam titik di mana banyak sekali permasalahan terjadi, khususnya antara keluarga, saudara, dan komunitas-komunitas Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian di dalam situasi kita menghadapi kasus virus COVID Bapak Ibu Saudara juga menantang kita, menantang kasih kita untuk bagaimana kita mengekspresikan kasih yang tulus, kasih yang benar kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita bersama-sama melihat bahwa firman Tuhan di dalam 1 Petrus ya, yang didasarkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Tetapi sebelumnya mari kita melihat ada satu poster Bapak Ibu Saudara yang ada di gambar ya. Di sana dikatakan bahwa poster ini terlihat ya seorang yang seperti berwarna coklat ya, yang sedang dirangkul oleh tangan seseorang yang memakai baju dengan tangan terlipat berwarna putih. Dan ini mengilustrasikan sebuah bagaimana kehidupan sosial yang sedang ada di masa-masa pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara. Kondisi pandemi di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara ini nampak seperti anak kecil yang menangis, lalu kemudian ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya karena kelaparan, kejahatan seseorang karena himpitan ekonomi. Lalu kemudian selain itu juga ada gambar seorang berwarna coklat juga menyiratkan ada keresahan ya, rakyat kecil seperti pemulung, pengemis, serta kematian yang mendera. Dan kalau kita perhatikan bahwa selama pandemik Bapak Ibu Saudara ada banyak sekali jiwa-jiwa atau orang-orang yang meninggal Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks 1 Petrus Bapak Ibu Saudara, nah surat 1 Petrus ini menjadi inspirasi pesan Natal, ditulis untuk jemaat Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan, yang entah kita tidak tahu penderitaan seperti apa Bapak Ibu Saudara, tetapi di sana dicatat bahwa mereka sedang ada di dalam penderitaan, mereka sedang ada di dalam penganiayaan. Dan surat ini berisi tentang nasihat ya, hidup praktis yang sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus ya, dan cara jemaat menghadapi setiap persoalan, pencobaan, penderitaan yang mereka hadapi pada saat itu. Lalu kemudian jemaat yang menerima surat ini juga dinasihati untuk memiliki rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia ini. Jadi di dalam 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, sebuah penderitaan atau penganiayaan ya, kasih mereka ditantang di sana Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka masih memiliki kasih seperti kasih Kristus atau tidak? Apakah mereka mempraktekkan kasih seperti Kristus atau tidak Bapak Ibu Saudara? Ya. Bapak Ibu Saudara, karena perasaan yang senasib atau sepenanggungan, mereka bersama-sama di dalam satu komunitas Bapak Ibu Saudara, mereka semestinya hidup seperti saudara kandung. Jangan tanpa ada yang membeda-bedakan ya. Meskipun berada di dalam berbagai macam pencobaan ya, jemaat diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung, yaitu untuk terus-menerus memurnikan iman mereka ya.
Lalu kemudian sebaliknya mereka harus memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru. Jemaat dihimbau untuk meninggalkan perilaku. Apa perilaku seperti apa? Yang memecah belah hidup persaudaraan. Ya. Dan itu sampai saat ini terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Lalu dipanggil untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, serta dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, terkadang kasih kita itu baru tergerak ketika ada sesuatu peristiwa. Betul ya? Ya. Bahkan pun sebaliknya, kebanyakan kasih itu makin dingin Bapak Ibu Saudara ketika banyak konflik terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menantang setiap umat percaya. Apakah di saat senang, apakah di masa-masa pencobaan, di masa-masa penderitaan, mereka benar-benar menerapkan kasih yang tulus atau tidak. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ada beberapa faktor yang membuat orang enggan untuk tidak mau bertindak untuk mengasihi orang lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang simple sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kita semua sudah ketahui. Yang pertama, cuek atau tidak peduli. Itu urusanmu. Kamu susah, kamu senang, kamu menderita, kamu lapar, kamu tidak makan, itu urusanmu. Itu adalah sikap cuek, sikap tidak peduli, acuh tak acuh Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian terlalu mementingkan diri sendiri. Ya. Terlalu mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Lalu kemudian merasa belum mampu, ya, masih merasa kurang. Dalam pikirannya, aduh, saya belum mampu memberikan sesuatu atau mengasihi dia. Ya, saya aja masih kurang. Ya, bagaimana saya bisa memberikan? Ya, saya aja masih berkekurangan. Nah, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada rasa takut dan khawatir, ya, takut terbebani dengan permasalahan orang lain, tidak mau ikut campur Bapak Ibu, ya, tidak mau ikut campur. Ya, lalu kemudian merasa permasalahan sendiri masih banyak dan tidak mau peduli dengan persoalan orang lain. Dan ini adalah fenomena atau peristiwa yang sering terjadi di dalam pemikiran setiap orang ketika mereka diperhadapkan suatu situasi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu faktor yang paling utama Bapak Ibu Saudara, kenapa permusuhan bisa terjadi, kenapa hubungan persaudaraan, hubungan antar sesama itu rusak Bapak Ibu Saudara. Dosa adalah faktor utama yang menghancurkan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Dan ini adalah perlu kita sadari, ya. Ini perlu kita sadari. Kenapa tadi peristiwa yang sebelumnya, ya, faktor-faktor yang sebelumnya itu timbul Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena faktor yang utama ini, ya, dosa, ya. Bapak Ibu Saudara pasti kita tahu dosa bermacam-macam, ya. Dosalah yang menghancurkan, yang menjadi faktor utama yang menghancurkan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu Saudara, di mana hubungan persaudaraan yang rusak. Kita bisa melihat satu keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Lalu mereka melahirkan anak-anak dan mereka memiliki anak dua, pertama Bapak Saudara, yaitu Kain dan Habel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Kain iri hati, cemburu, karena kenapa? Ya, karena persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan yang dipersembahkannya kepada Allah tidak diterima. Dosa apa yang muncul kira-kira di situ Bapak Ibu Saudara? Iri hati. Ya. Iri hati Bapak Ibu Saudara, ya. Dosa iri hati telah menguasai hati Kain Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Kejadian pasal 4 di sana dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus
berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah telah jelas sebenarnya kepada Kain, menegur Kain di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam kalimat yang terakhir, Allah berkata bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kain tidak mampu mengatasi. Ya. Tetapi Kain mengambil keputusan karena dia dikuasai oleh rasa iri hati. Ya. Dosa semakin bertumbuh di dalam dirinya, dikuasai oleh cemburu, sakit hati, iri hati. Oleh sebab itu dia gelap mata, menjadi gelap mata, membunuh saudaranya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dosa adalah faktor utama yang menghancurkan hubungan-hubungan keluarga, hubungan persaudaraan, hubungan antar sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini perlu diwaspadai sebagai orang-orang yang percaya. Kita perlu mewaspadai. Terkadang dosa iri hati ini banyak orang menganggap sepele, Bapak Ibu. Ya. Terkadang mereka hanya ini cuman perasaan saya. Tetapi kalau itu dibiarkan, kalau kita tidak peka dengan suara Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, yang selalu berkata-kata di dalam diri kita, yang selalu berkata-kata di dalam hati kita, maka kita akan seperti Kain yang akan dikuasai oleh rasa iri hati, dan pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Kita diikat dan kita tidak bisa dibebaskan. Oleh sebab itu kita perlu dengar-dengar akan firman Tuhan. Ya, seandainya Kain, Bapak Ibu Saudara, taat terhadap firman Tuhan, Allah sendiri berbicara secara langsung kepada Kain. Hei, apakah kamu tidak bisa bersuka cita? Jika tidak, maka dosa sedang mengintip engkau. Ya, itu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berkata, ya, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ia sangat menggoda. Tetapi firman Tuhan di kalimat yang terakhir, engkau harus mengatasinya. Tetapi karena hati Kain sudah dibutakan oleh rasa iri hati, maka dia melakukan kejahatan, yaitu membunuh saudara kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Dan dari situ kehancuran terjadi, keluarga-keluarga terjadi, dan akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah terpisah, Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat anak-anak Adam dan Hawa sendiri tidak hidup dalam kasih persaudaraan. Ya. Karena iri hati bahwa persembahan Habel adiknya diterima Tuhan, sedangkan persembahan sendiri tidak diterima oleh Tuhan, Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Dosa telah menguasai Kain sehingga rasa persaudaraan hilang. Yang ada adalah rasa permusuhan, persaingan, benci, sampai tega menghabisi hidup saudaranya sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dunia ini, ya, di zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan di mana-mana ada pertikaian, ya, ada persaingan, ada permusuhan, ya, tidak hanya antar pribadi, Bapak Ibu Saudara, tetapi meluas menjadi antar kelompok, bahkan antar bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, dan ini terjadi di tempat saya memang, Bapak Ibu Saudara, dan salah satu permasalahan di sana adalah keluarga dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Dan ada satu keluarga, anak dengan ayahnya berantem karena masalah tanah. Dan ini terjadi di mana-mana, Bapak Ibu Saudara, ya. Berantem karena masalah tanah, Bapak Ibu Saudara. Dan anak karena kuat, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya dia menewaskan ayahnya sendiri. Ya. Dan ini beberapa kali terjadi, dan ini sebenarnya bukan hanya sekali dua kali. Dan di peristiwa-peristiwa yang sama sebelum-sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Ada yang membunuh saudaranya karena warisan. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena mereka dikuasai oleh rasa iri hati, kebencian. Pada akhirnya di dalam keluarga terjadi permusuhan, perpecahan, pertikaian, bahkan pembunuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita perlu waspadai hal ini, ya. Kita jangan sampai dikuasai oleh masalah-masalah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kita perlu tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, ya. Kita perlu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Siapa sih yang tidak punya masalah di dalam keluarga? Di sini ada yang tidak punya persoalan dalam keluarga? Pasti ada, Bapak Ibu, selalu ada. Ya. Tetapi
kita perlu melihat, ya, kita perlu bijak, kita perlu harus memahami bagaimana kita menghadapi setiap persoalan itu, Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau kita perhatikan dampak dari dosa, ya, yang pertama terpisah dari Allah, ya. Lalu kemudian kematian secara rohani dan jasmani, ya. Ada banyak penyakit, berbagai jenis penderitaan. Nah, hubungan-hubungan yang rusak, bisa hubungan keluarga, hubungan anak dan orang tua, hubungan istri dan suami, Bapak Ibu Saudara, bisa terpisah. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang lain, orang-orang lain, saudara, teman-teman, terpisah, rusak karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak menemukan kebahagiaan di dalam dunia yang berdosa, terbelenggu oleh iblis dan dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa bagaimana dikatakan di sana bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini adalah akibat dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu dunia ada di dalam kegelapan. Dunia penuh dengan persoalan. Dunia yang berdosa memerlukan penyelamat. Amin. Dunia yang berdosa memerlukan seorang penyelamat. Dan kebutuhan utama manusia adalah dibebaskan dari perbudakan dosa yang membelenggu serta dari kematian yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal, kelahiran Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Dari tahun ke tahun kita merayakan Natal. Bukti apa Bapak Ibu Saudara? Bukti bahwa Yesus telah lahir ke dunia. Bukan karena hanya menunjukkan sesuatu hal atau kekuasaannya, tidak. Tetapi ada tujuan, ada misi, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memulihkan dunia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini adalah ayat yang sudah sering sekali kita dengarkan. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. 1 2 3. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa ada di tempat ini, kita bisa berdiri teguh di tempat ini, kita bisa melakukan segala aktivitas kita, kegiatan, pekerjaan kita, karena kasih Allah yang begitu besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ini adalah ekspresi kasih Allah. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu sebuah ekspresi kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka. Di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, atau Allah itu sendiri telah datang ke dunia, ya, telah menjelma menjadi manusia. Ya, Yesus yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya Allah yang transenden, atau Allah yang berdiri atau duduk di tahta yang maha tinggi, yang seharusnya tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia menjelma menjadi manusia untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya, dia datang untuk menyapa umatnya, ya. Dia datang untuk menyapa bangsa-bangsa. Dia datang untuk menyapa keluarga-keluarga, orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Dia datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan dia berkata, aku datang untuk menyembuhkan dunia dari sakit penyakit. Aku datang untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Aku datang untuk memberi mereka kelegaan. Aku datang untuk memulihkan hubungan-hubungan yang telah rusak. Firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan terang itu telah dan bercahaya
dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, momen Natal kita diingatkan kembali bagaimana Kristus datang menyapa dunia, bagaimana Kristus datang menyapa bangsa-bangsa, bagaimana Kristus menyapa seluruh kita, jemaat-jemaat Tuhan, amin. Dan dia datang dengan satu misi, untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara dari kehidupan yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Kelahiran Yesus, kasih Allah atau firman yang menjadi manusia adalah wujud kasih Allah Bapa yang terbesar. Ya. Kasih Bapa menggerakkan dia untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan kepadanya bahwa Yesus dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah wujud kasih yang terbesar yang sudah Tuhan anugerahkan bagi manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ya, kasih Allah memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan persaudaraan yang rusak dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Lalu kemudian aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Aku telah mengasihi kamu, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika orang yang hidup di dalam kasih, jika orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kasih Allah mengalir dalam hidupnya, maka kasih itu juga dapat diimplementasikan kepada sesamanya. Amin. Seandainya dunia ini semua dipenuhi dengan kasih yang sama, Bapak Ibu Saudara, maka kedamaian, kesejahteraan, pertikaian tidak akan ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dosa masih diam di tengah-tengah dunia. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengenal kebenaran, yang telah menerima kasih yang sejati dari Allah, kita perlu menerapkan kasih itu dalam diri kita, lalu mengimplementasikan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, sehingga hubungan kita menjadi baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mengatakan bahwa gampang untuk mengasihi. Tidak segampang itu, Bapak Ibu Saudara. Jika banyak permasalahan di dalam hati kita, maka terkadang kasih itu menjadi pudar. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kasih Allah sudah ada di dalam diri kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, kita perlu terus-menerus membangun kasih itu. Ya, kita terus-menerus membangun kasih itu di dalam Tuhan, sehingga kasih kita semakin tajam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, di dalam 1 Petrus sebagai dasar dari tema yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ada kata di sana tulus ikhlas, lalu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, dari kalimat-kalimat ini adalah gambaran dari kasih Allah. Ya, dari kalimat firman Tuhan, tulus ikhlas, sungguh-sungguh saling mengasihi, itu adalah gambaran kasih daripada Allah. Amin. Nah, sebagai orang percaya kita harus mengasihi karena Allah adalah kasih dan Allah memerintahkan kita untuk mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita harus
bisa mengasihi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah hal-hal yang praktis. Yang pertama adalah mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dalam Roma 12 ayat 9 di sana dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, masih ada kasih yang pura-pura? Masih banyak Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada kasih yang pura-pura. Amin. Semua di sini kasih yang tulus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasih yang tulus adalah gambaran daripada kasih Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita perlu mengasihi dengan tulus, ya. Bukan dengan saya mengasihi engkau, tetapi kalau di sana dikatakan bahwa mengasihi dengan tulus dan ikhlas tanpa ada kata tapi, ya. Sebagaimana kasih Allah yang sudah kita terima. Amin. Tetapi kadang kita berkata bahwa aduh Ibu Pendeta, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia sudah jahat sama saya. Ya. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia sudah banyak berbuat dosa, dia berbuat salah kepada saya. Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan Yesus juga sebenarnya punya alasan yang sama kepada kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga sebenarnya punya alasan yang sama. Ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus berkata seperti itu, biarkan saja manusia itu mati. Biarkan saja manusia itu binasa. Ya. Yesus punya alasan yang sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Yesus mengasihi kita semua, dia rela datang ke dunia. Buat apa? Buat mati tok Bapak Ibu Saudara. Buat disalibkan doang. Untuk apa? Karena kita manusia berdosa. Ya. Yesus datang dari surga, dari tata yang maha tinggi, menjelma menjadi manusia. Ya, untuk apa? Hanya untuk disalibkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah bukti kasih yang tertinggi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih itu, hendaklah setiap hari kita belajar. Amin. Belajar untuk mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Amin Bapak Ibu. Oke, kayaknya masih belum semangat amin ya. Amin. Puji Tuhan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara, mengasihi dengan perbuatan nyata. Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kasih yang kita berikan itu benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya perkataan, aduh aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau. Tetapi ketika kita melihat dia di dalam kesusahan, kita mengatakan goodbye. Ya. Kata-kata yang kasih tadi yang sudah kita ucapkan itu adalah hanya kata-kata romantis Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu tidak perlu. Kita perlu bukti. Kita perlu membuktikan kasih kita itu menjadi kasih yang nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian berikutnya adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 di sana dikatakan bahwa tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kita perlu mengasihi seperti kasih Yesus yang telah kita terima Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tanpa kata tapi. Ya. Tetapi kita perlu mengimplementasikan kasih yang sejati. Kasih yang seperti kasih Yesus Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian berbuat baik terhadap sesama. Ya. Kasih tidak berbuat jahat tetapi terhadap sesama, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Yohanes ini di sana dikatakan bahwa barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Bapak Ibu Saudara, salah satu indikasi di dalam mengasihi ketika kita memberikan kasih kita dengan tulus, kita ada di dalam terang Bapak Ibu Saudara. Kita memahami firman Tuhan,
kita mengerti kebenaran, dan kita mengerti kasih Allah yang telah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, masa pandemik kasih kita ditantang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kasih kita ditantang. Banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu di Bontang seperti apa, tetapi Bapak Ibu Saudara, di tempat kami di Batam, ada banyak sekali orang-orang atau karyawan-karyawan dari perusahaan dirumahkan ya selama masa pandemik, dan itu menjadi pekerjaan terakhir mereka ketika pandemi menyerang Indonesia, Bapak Ibu Saudara, dan mereka di PHK, dirumahkan semua, dan itu ribuan karyawan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya, pekerjaan buruh ya, banyak sekali, dan termasuk di jemaat-jemaat yang kami layani, mereka kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu, banyak sekali. Dan kami sebagai sebuah organisasi Sekolah Alkitab dan Gereja, Bapak Ibu Saudara, kami tidak memiliki uang untuk memberkati mereka, tetapi kami berdoa ya, kami berdoa bersama-sama. Gembala sidang menantang kami untuk kita berdoa bersama-sama, dan juga kepala STT menantang kami untuk berdoa bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan kepada mereka ya, untuk menolong mereka, Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam jumlah yang kecil ya. Bapak Ibu Saudara, ini ada sedikit gambar-gambar apa yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ini beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah ini bulan November, STT ABC tempat kami melayani juga berbagi kasih kepada jemaat dan kepada orang-orang yang ada di sekitar, bukan hanya orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga orang-orang saudara-saudara kita yang bukan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan ada anak-anak Tuhan dari Singapura yang memberkati, lalu kemudian kami menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kehilangan pekerjaan, membagikan makanan, sembako, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, di dalam 2 tahun ini, Bapak Ibu Saudara, itu udah berapa kali STT IBC menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di Batam, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak banyak, tetapi walaupun hanya sedikit saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu bisa membantu mereka, meringankan beban mereka. Karena bayangkan mereka kehilangan pekerjaan, belum tentu mereka punya tabungan ya, belum tentu mereka memiliki tabungan yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Bayangkan kalau mereka di dalam keluarga ada 10 atau 8 orang, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana rata-rata jemaat yang kami layani adalah orang Nias, dan orang Nias ini punya keturunan itu banyak sekali, diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan keturunan yang begitu banyak. Jadi di dalam rumah itu bisa 8 orang sampai 10 orang, nenek, kakek, orang tuanya, anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan kalau mereka tidak punya makan ya, karena kami tahu kehidupan mereka seperti apa. Sebelum mereka bekerja, mereka tinggal di rumah-rumah ruli, kalau kami bilang rumah-rumah kumuh ya. Tetapi ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang bekerja, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai membangun rumah ya, dan itu tidak cukup ya. Jadi STT ABC digerakkan dan diberkati oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka ya, untuk membantu sedikit dari keperluan mereka. Dan ini baru kemarin terjadi, Bapak Ibu Saudara, membagikan paket Natal sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, berupa 1 paket ayam dan juga beserta lalapan-lalapannya, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat-jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu kemarin staf yang ada di sana beserta mahasiswa bekerja sama untuk membagikan ini. Kami tidak terlibat karena kami sedang ada di Bontang. Jadi setiap rumah dikunjungin ya, dibagikan ya. Jadi dibagi-bagi tempat, jadi ada sekitar 250-an ya paket ayam. Dan ini juga bukan dari STT IBC, bukan dari gereja, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada anak-anak Tuhan yang memberkati melalui STT IBC. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kami doakan ya, Tuhan jawab, Tuhan gerakan orang-orang yang dari luar, Bapak Ibu Saudara, untuk memberkati dan menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat. Dan ini untuk makan malam mereka di malam Natal tadi malam, Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun hanya 1 ekor ayam, Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau dinikmati di dalam keluarga itu sukacitanya luar biasa. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa lakukan apa saja Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita tidak bisa memberikan sebanyak mungkin, tetapi tadi dikatakan bahwa kasih kita itu perlu nyata, bukan hanya perkataan saja. Dan itu firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu Saudara, ya, hendaklah kasih itu nyata, bukan hanya perkataan. Ya, apa yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita? Ya, itu firman Tuhan katakan kita sudah lakukan kepada Tuhan. Amin. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mengampuni dan rekonsiliasi. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus mengasihi sesama kita terlebih dahulu. Kita harus memberikan kasih itu kepada orang yang kita lihat. Ya, firman Tuhan berkata bahwa aku mengasihi Allah. Jika ada orang yang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Firman Tuhan berkata, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin dia berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak bisa dilihat. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa kita perlu mengasihi mereka yang kita lihat dulu, ya, baru kita berkata aku mengasihi Tuhan. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga sudah seperti kita lakukan kepada Allah. Amin. Lalu kemudian yang terakhir adalah rela berkorban. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita rela berkorban di dalam mengasihi Bapak Ibu Saudara, ya. Apapun itu, entah tenaga, entah apa yang kita punya, kita bisa berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu atau bukan hanya berbicara sebagai materi atau harta benda Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan sebagai wujud kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai wujud kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada rekan seiman? Singkatnya adalah, kasih adalah inti kekristenan. Tanpa kasih, kita tidak bisa memiliki ikatan yang erat dengan rekan-rekan atau orang-orang yang percaya. Dan terlebih penting lagi, kita tidak berharga dalam pandangan Allah. Perhatikanlah bagaimana firman Allah melandaskan kebenaran tersebut. Kiranya di momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, hubungan-hubungan kita yang telah rusak dipulihkan, hubungan-hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan yang telah retak antara kita dengan keluarga, saudara, teman kita dipulihkan kembali. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kasih yang telah retak, kasih persaudaraan yang telah terpisah, kasih antara keluarga demi keluarga dengan keluarga, kasih antara orang tua dengan anak yang telah rusak, mari kita pulihkan kembali di dalam Tuhan. Amin. Kiranya di momen Natal ini kita kembali diingatkan bahwa kita perlu kembali rekonsiliasi, adanya pemulihan Bapak Ibu Saudara, dan kasih Kristus yang telah menggerakkan kasih persaudaraan itu akan terus hidup di tengah-tengah kita, bukan hanya pada saat Natal, tetapi setiap saat dan setiap saat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala kita, mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita angkat lagu pujian ini, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya, haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita meminta kasih Allah kembali memenuhi hidup kita. Karena tanpa kasih Allah di dalam diri kita,
maka kita tidak mungkin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi keluarga-keluarga kita. Kita tidak akan mungkin mengasihi orang-orang atau saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita meminta kasih Allah memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Manakah Amin. kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemanakah? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kami mencari Kasih sejati, kasih sejati. kemanakah kami? Kemanakah Amin. kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Kami perlukan keajaiban-Mu. Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh, haleluya. keajaiban. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Amin. Katakan lebih lagi, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu tangan-Mu ya Tuhan. Kami Haleluya. butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Yesus. Kami perlu Engkau memulihkan hati kami. Kami perlu kasih-Mu memulihkan hubungan kami. Kami perlu kasih-Mu untuk memulihkan hubungan antara keluarga demi keluarga, saudara demi saudara, hubungan antar sesama, hubungan antar Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang abadi. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan.
kasih, terima kasih Tuhan Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, Allah yang setia, haleluya, ajaib, ajaib, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kasih-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sejati penuhi kami. Kasih-Mu yang sempurna penuhi kami Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang akan terus memenuhi hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami. Karena kasih daripada Allah ketika dipenuhi di dalam hati kami, maka hubungan-hubungan kami akan menjadi lebih baik ya Tuhan. Hubungan kami antar Tuhan akan dipulihkan. Hubungan antar sesama kami dipulihkan. Hubungan persaudaraan kami akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya kasih-Mu memenuhi hati kami. Kasih-Mu penuhi kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang sejati, kasih-Mu yang sempurna, kasih yang tanpa syarat itu penuhi hati kami sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih yang sejati, kasih yang sejati, pulihkan kami. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu setiap persoalan kita seperti apa, tetapi minta sekali lagi kasih Allah. Mari kita terus meminta kasih Allah terus memenuhi hati kita. Karena saya percaya bahwa ketika kasih itu ada di dalam diri kita terus menerus, maka kasih kita juga akan terus luar biasanya di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami. Amin, amin Tuhan Yesus. Yes. Kami. Kita serahkan kepada Ibu Gembala.
kasih, dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, dengan kesungguh-sungguhan kami. Biarlah firman itu menjadi rema yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga benar kasih Tuhan boleh nyata bagi dunia melalui kehidupan kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga dimanapun hamba-Mu sedang memberitakan Injil kebenaran, maka Injil kebenaran mengubah setiap kehidupan. Dan kami semakin bertumbuh, berbuah di dalam kasih, di dalam kebenaran. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kita yang diberkati dengan firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Tiba saatnya kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua berdiri. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kekayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih yang dalam atas pimpinan kuasa Roh Kudus yang telah memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan akan memberkati kehadiran mereka, Tuhan akan memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan mereka, keluar masuk mereka dimanapun berada. Anak cucu cicit mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah memberkati kami, baik lewat firman-Mu, lewat pujian, lewat musik,
lewat segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan akan kembalikan berkat sukacita dan kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di Natal ini kami akan merayakan Natal bersama, berkunjung bersama sahabat, keluarga kami. Pakailah kami menjadi terang dan saksi-Mu, sehingga kehadiran kami membawa damai sejahtera bagi setiap orang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, terimalah itu dengan segenap hatimu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin.